Tapi Pika menyangkal, kala dia cuma pekerja di tempat ini, jadi dia tidak punya hak untuk cemburu. Ia mengingatkan untuk tidak mengganggunya lagi mulai sekarang, agar orang lain tidak berpikiran buruk tentang mereka. Pika ingin pergi tapi Siptis menariknya kembali dengan kasar dan menolak melepaskannya. Saat Pika menyatakan kalau dia mau pergi ke seseorang yang bisa membuatnya merasa nyaman. Bersikaplah profesional, kau harus bisa memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadimu, kata Pika. Mengingatkan Siptis akan ucapannya sendiri, karena jelas saat ini dia tengah melanggar ucapannya sendiri. Siptis akhirnya melepaskan Pika yang harus melarikan diri darinya. Pika menangis sepanjang jalan tapi langsung berhenti dan memalingkan muka untuk menyembunyikan air matanya. Saat berpapasan dengan seorang pekerja di tengah jalan, dia datang tak lama kemudian dan melihatnya menangis. Dia mengerti kalau Pika tidak mau orang lain melihatnya menangis. Jadi dia menawarkan sapu tangannya untuk gunakan menutupi wajahnya, lalu dengan lembut menuntun Pika kembali ke kamarnya dengan terus menangis, sambil menutupi wajahnya dengan sapu tangan. Sampai mereka akhirnya tiba kembali di kamarnya Pika, Ki sengaja membelakangi Pika dan meminta maaf karena telah membuat Pika berada dalam situasi yang sulit ini. Bukan karenamu aku hanya belum bisa membuat orang-orang mempercayaiku, jika kau ingin memenangkan hati orang-orang, maka kau harus melakukannya dengan hatimu. Apa kau masih ingin terus berjuang? Berjuanglah. Malam harinya, Pika menelepon ayahnya dan mengeluh dia ingin pulang. Dia mengeluhkan tindakan semua orang yang mengejeknya habis-habisan. Bahkan menuduhnya cewek ganjen, tapi ayah tidak percaya dan yakin sekali kalau orang-orang itu mengoloknya pasti karena Pika membuat ulah. Pika memberitahu ayah kalau semua itu cuma kesalahpahaman saja, tapi masalah utamanya adalah dia tidak bisa melakukan apapun dengan tempat ini. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Apa kau mau melarikan diri begitu saja seperti pengecut? Atau kau mau terus berjuang? Pilih. Terprovokasi, Pika akhirnya memilih untuk terus berjuang. Dia tidak mau kalah. Sementara itu Siptis sedang berdiskusi tentang ide pamerannya bersama Paman S. Iptis mempresentasikan ide-ide barunya tapi Paman tidak menyetujuinya karena menurut Paman ide-idenya Siptis terlalu modern, terlebih karena produk-produk yang akan mereka jual nantinya adalah produk lama mereka, sama sekali tidak punya produk baru, jadi tema idenya Siptis ini tidak akan cocok dengan produk yang akan mereka jual. Paman mengingatkan Siptis untuk mencari ide yang lebih kreatif, sebentar lagi Siptis akan lulus, dan saat itu dia harus menggantikan ayah dan ibunya mengelola tanah pertanian ini. Kami menaruh harapan sangat besar padamu, kau harus melakukan yang terbaik dalam proyek ini, kau harus bisa membuatku percaya padamu, jika kau bisa melakukannya, maka aku yakin orang lain pun akan mempercayaimu. Stres Siptis keluar, dan dia pergi ke kamar Pika tapi saat dia hendak mengetuk pintu dia teringat dengan pertengkaran mereka tadi. Dia akhirnya membatalkan niatnya dan memutuskan untuk berdiam diri di sana sembari mengenang kenangan indahnya bersama Pika di tempat ini. Tanpa dia sadari Pik sebenarnya sedang gelisah di dalam kamarnya, dia terus-menerus menatap jendelanya yang tertutup dan mengingat saat Siptis menggodanya dari luar jendela. Keesokan harinya, para koki penggosip itu senang karena mereka yakin kalau Pika tidak akan berani datang lagi setelah diusir Bibi Mou. Yang tak mereka sangka, Pika tiba-tiba datang, tak lama kemudian dan menyatakan kalau dia berniat ingin terus berlatih sampai dia bisa memasak dengan benar. Bibi Mou dengan ketus berusaha mengusirnya lagi, dan menyuruhnya belajar di tempat lain saja. Tapi Pika menolak pergi, sambil terus berusaha membujuk Bibi Mou. Tidak ada tempat lain yang lebih baik daripada tempat ini, gimana aku bisa membuat orang-orang Biner Din kenyang dengan makanan enak. Maafkan aku jika aku banyak melakukan kesalahan di masa lalu, aku janji aku akan lebih fokus dan berusaha melakukan yang terbaik. Jika maka menyatakan bahwa Bibi boleh mengomelinya semuanya. Mendengar itu Bibi Mou tidak segan mengumpati Pika dan mengkritiki pedas Pika yang menurutnya cuma punya wajah cantik, tapi tidak punya otak. Puas ngomel Bibi Mou, menyuruh Pika untuk mengupas wortel. Siptis diam-diam memperhatikannya dari luar senang melihat Pika mau berjuang lagi. Karena pisang tidak menyerah begitu saja, Siptis pun jadi bersemangat lagi dan memutuskan kalau dia sendiri juga tidak boleh menyerah begitu saja. Sementara Siptus merevisi laporan proyeknya, Pikang bekerja keras di dapur di bawah pengawasan ketat Bibi Mou.
sampai akhirnya Bibi Mou menyetujui rasa masakannya. Tidak lama kemudian, semua orang berkumpul di meja makan dan Bibi Mou menyajikan karya buatan Pika. Paman mencoba mencicipinya dan langsung memuji rasanya. Bibi pun senang dengan perkembangan Pika. Pita memperhatikan Septis tampak tidak nafsu makan. Paman memberitahu semua orang kalau Septis memang sedang stres karena sedang menangani proyek besar, tapi ide-idenya sejauh ini tidak ada yang bagus. Bibi jadi cemas, karena deadline-nya besok. Sitis berusaha meyakinkan ayahnya bahwa dia akan menyelesaikannya hari ini, tapi paman pesimis. Malam harinya Pika mencemaskan Septis, dia ingin mengasihi Meng Sems tapi pada akhirnya dia membatalkannya, karena dia pikir kalau Sips mungkin masih sibuk saat ini. Tapi tak lama kemudian Septis mengetuk pintunya. Pika jadi semakin cemas melihat wajah sedih Septis. Septis langsung menarik Pika dalam pelukannya. Dia mengaku bahwa dia sudah berusaha tapi tetap saja dia gagal. Pika berusaha menghiburnya dengan membalas pelukannya dan menepuk-nepuk pundaknya.